Sintaksis adalah bagian dari ilmu bahasa yang membahas tentang struktur gramatika yang membentuk susunan kata menjadi lebih besar, yaitu berupa frasa, klausa, dan kalimat. Arifin menjelaskan bahwa sintaksis merupakan bagian dari cabang linguistik yang menghubungkan dengan susunan kata-kata di dalam kalimat dengan susunan yang linear, tertib, dan bermakna. Sintaksis menganalisis satuan bahasa berupa kalimat yang tersusun atas klausa-klausa, klausa tersusun atas frasa-frasa, frasa tersusun atas kata-kata. Supriyadi 2014 menyatakan bahwa sintaksis bagian dari tata bahasa membahas penggabungan kata menjadi susunan genetik yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Demikian dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur gramatika membentuk susunan kata menjadi frasa tersusun, frasa-frasa menjadi klausa, dan susunan klausa-klausa menjadi kalimat. Adapun satuan bahasa yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Berikut penjelasannya. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas gabungan dua kata atau lebih namun tidak melebihi unsur fungsi dalam klausa. Frasa juga dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis. Frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa adverbial, frasa proposisional, dan frasa nominal. Nomor 1 yaitu frasa nominal adalah frasa yang memiliki unsur berupa kata benda. Contohnya seperti bunga anggrek. Frasa juga memiliki 3 jenis. Frasa koordinatif adalah gabungan kata benda. Contohnya seperti sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban. Frasa nominal modikatif adalah gabungan kata benda. Contohnya seperti murid baru memakai pakaian olahraga. Dan frasa nominal apositif digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Contohnya seperti wali kota Darwin tiba di Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Dan kedua yaitu frasa verbal, frasa yang memiliki unsur inti berupa kata kerja. Contohnya sedang membaca. Frasa verbal memiliki 3 jenis. Frasa verbal koordinatif adalah gabungan kata kerja. Contohnya ayah dan ibu mencuci dan menjemur pakaian bersama-sama. Frasa verbal modikatif adalah frasa yang terdiri atas kata kerja. Contohnya bekerja keras. Dan ketiga itu frasa verbal apositif, frasa yang ditempatkan sebagai keterangan tambahan. Contohnya warung itu tempat berjualan telah resmi dijual. Dan ketiga yaitu frasa adjektival adalah frasa yang memiliki unsur inti berupa kata sifat. Frasa adjektival juga memiliki 3 jenis. Frasa adjektival koordinatif, frasa adjektival modikatif, frasa yang terdiri atas unsur inti kata sifat. Contohnya Ayu adalah siswa paling cerdas di kelas. Frasa adjektival apositif adalah frasa yang memiliki kata sifat sebagai unsur inti. Contohnya Indah cantik, Ayu rupawan, dilamar oleh pengusaha. Dan keempat yaitu frasa adverbial adalah frasa yang memiliki unsur inti berupa kata keterangan. Contohnya, tadi malam dia pergi sendiri, dia tadi malam pergi sendiri. Dan kelima itu frasa proposisional adalah frasa yang diawali oleh kata depan. Contohnya di sebuah desa, sejak tadi pagi dengan bahagia. Dan keenam yaitu frasa numerada yang memiliki unsur inti berupa kata bilangan. Contohnya 2 buah, 4 ekor, 3 lusin, dan 5 lembar. Yang kedua yaitu klausa. Klausa adalah konstruksi gramatika yang dikembangkan menjadi kalimat dasar dengan memiliki struktur predikatif. Tarmi dan Sulesiawati 2019, Rumayo 2021 menyatakan bahwa klausa adalah gabungan kata yang memiliki fungsi sintaksis yang terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sehingga klausa bisa disebut dengan kalimat dasar yang memenuhi kondisi memiliki satu verba, unsur satu dengan unsur yang lainnya, tidak dihubungkan dengan konjungsi, subjek, objek, dan predikat. Kalimat dasar mempunyai spesifikasi yang minimal dan tidak mengandung operator sekunder seperti negasi, perintah, pernyataan, dan modalitas. Contohnya, Ayu dan Intan tidak membaca buku. Contoh kedua, siapa yang membaca buku. Contoh ketiga, Ayu membaca koran. Dan contoh keempat, Intan membaca majalah. Kalimat 1 dan 2 termasuk kalimat definisi, sedangkan kalimat 3 dan kalimat 4 termasuk kalimat dasar. Sehingga dapat dikatakan unsur inti klausa adalah S dan P, subjek dan predikat, meskipun sering unsur S dihilangkan sehingga hanya unsur P saja yang ada. Hal ini bisa terjadi pada pengembangan kosakata dalam kalimat majemuk, dan dalam kalimat jawaban klausa dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu klausa berdasarkan fungsi, klausa berdasarkan kategori kata atau frasa, klausa berdasarkan peran. Yang pertama, klausa berdasarkan fungsi.
Klausa mengandung unsur-unsur fungsional, yaitu subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut tidak selalu ada dalam satu klausa, namun ada yang selalu dalam satu klausa, yaitu unsur P. Contohnya, Bagus bersepeda. Bagus sebagai subjek, bersepeda sebagai predikat. Contoh kedua, Bagus menyiram tanaman. Bagus sebagai subjek, menyiram sebagai predikat, dan tanaman sebagai objek. Contoh ketiga, Bagus selalu berbuat kebaikan. Bagus sebagai subjek, selalu berbuat sebagai predikat, dan kebaikan sebagai pelengkap. Contoh keempat, Bagus belajar di sekolah. Bagus sebagai subjek, belajar sebagai predikat, di sekolah sebagai keterangan. Bisa kita lihat dari kelima unsur tersebut yang selalu ada dalam klausa, yaitu unsur P. Yang kedua, klausa berdasarkan kategori kata atau frasa. Klausa selain memiliki unsur fungsional juga memiliki kategori kata atau frasa, sehingga dalam unsur fungsional tersebut dapat dianalisis kategori kata atau frasa. Contoh klausa berdasarkan kategori kata atau frasa, contohnya gadis itu sangat cantik. Jika dilihat dari fungsi, gadis itu sebagai subjek, sangat cantik itu sebagai predikat. Dan jika kalian berdasarkan kategori, gadis itu sebagai frasa nominal dan sangat cantik itu sebagai frasa adjektifal. Yang ketiga, klausa berdasarkan peran. Klausa selain memiliki unsur-unsur fungsional dan kategori juga memiliki makna dan unsur-unsurnya. Makna yang terkandung dalam unsur-unsur itu disebut dengan istilah peran. Ayo membuat kue. Unsur klausa di atas terdiri atas fungsi S dengan kategori V pada kata membuat. Kategori V pada kata membuat dengan fungsi O dengan kategori N, dan pada kata kue peran yang terdapat pada masing-masing unsur adalah peran pelaku pada unsur pengisi S, peran pembuatan pada unsur sebagai P, dan peran hasil pada unsur pengisi O. Makna pengisi unsur-unsur dalam klausa seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang termasuk dalam subjek yaitu pelaku, alat, sebab, penderita, hasil, tempat, penerima, pengalaman, dikenal, dan terjumlah. Yang termasuk ke dalam predikat yaitu perbuatan, keadaan, keberadaan, mengenal, dan terjumlah. Yang termasuk dalam objek, penderita, penerima, tempat, alat, hasil. Yang termasuk dalam pelengkap yaitu penderita dan alat. Yang termasuk dalam keterangan, tempat, waktu, cara, penerima, peserta, alat, sebab, pelaku, keseringan, perbandingan, pengecualian. Selanjutnya kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa atau susunan kata yang bisa berdiri sendiri. Kalimat juga merupakan satuan bahasa terkecil baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kalimat dengan wujud lisan biasanya diucapkan dengan nada naik atau turun, terdapat jeda serta diakhiri dengan intonasi akhir. Biasanya terdapat pada bahasa Cina dan tidak ada di bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dengan wujud tulisan biasanya dituliskan dengan huruf Latin, diawali huruf kapital, serta diakhiri tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Di dalam kalimat memiliki unsur pembentukan. Unsur pembentukannya terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berdasarkan struktur gramatikalnya atau unsur-unsur pembentukannya, kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa atau unsur kalimat, yang berarti memiliki satu subjek, satu predikat, serta tambahan unsur kalimat lainnya. Contohnya, adik bermain di taman. Kalimat ini merupakan kalimat tunggal karena hanya memiliki satu subjek, adik, satu predikat bermain, dan satu keterangan di taman. Lalu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa, sehingga kalimat ini memiliki lebih dari satu subjek, predikat, serta tambahan unsur lainnya. Pada umumnya, kalimat majemuk merupakan gabungan atau perluasan dari kalimat tunggal, yang menambahkan satu pola kalimat baru atau lebih, selain kalimat yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, ayah mencuci motor sedangkan ibu menyetrika baju. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk karena memiliki lebih dari satu klausa, yaitu dua subjek, ayah dan ibu, dua predikat, mencuci dan menyetrika, serta dua objek motor dan baju, dengan ditengahi satu kata konjungsi. Selanjutnya, fungsi sintaksis, kategori, dan peran semantis dalam kalimat. Yang pertama, fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis berhubungan dengan urutan kata dalam kalimat. Fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama, subjek. Subjek merupakan unsur utama dalam kalimat yang terdapat di awal kalimat, lalu diikuti oleh predikat dan bisa diikuti dengan fungsi sintaksis lainnya, seperti
objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, ibu memasak ikan di dapur. Dari ketiga kalimat tersebut dapat diketahui ciri-ciri subjek secara umum, ia terletak di awal kalimat yang diikuti oleh predikat serta fungsi sintaksis yang lainnya. Pada umumnya, subjek berupa nomina atau kata benda. Selanjutnya, predikat. Predikat adalah unsur yang menjelaskan subjek dalam kalimat. Umumnya, ia terletak di belakang subjek yang diikuti unsur lainnya. Predikat biasanya berupa verba atau kata kerja, frasa verba atau penggabungan kata kerja, adjektival atau penggabungan kata sifat, dan nominal atau unsur kalimat yang berupa kata bilangan. Verba atau kata kerja, contohnya Tika menulis, kata menulis sebagai verbanya atau kata kerjanya. Frasa verba adalah gabungan kata yang membentuk kata kerja. Contohnya Tika sedang menulis, kata sedang menulis merupakan frasa verbanya. Adjektiva atau kata yang membentuk kata sifat. Contohnya, bunga itu sangat indah. Kata sangat indah merupakan adjektivalnya atau kata sifatnya. Selanjutnya, numerelia. Contohnya, Lita memiliki 2 ekor anjing. Kata 2 ekor merupakan kata bilangannya. Lalu objek. Objek terletak di belakang predikat yang berupa frasa verba transitif atau kalimat yang membutuhkan objek agar kalimat tersebut memiliki makna. Contohnya Rani membuat kue. Jika objeknya dihilangkan, tentu kalimat tersebut tidak akan memiliki makna. Sedangkan jika objeknya frasa verba transitif, maka objek tersebut tidak muncul dalam kalimat, tetapi tidak merusak makna kalimat tersebut. Contohnya Rani berlari. Dari contoh kalimat tersebut, walaupun tidak memiliki objek, akan tetapi kalimat tersebut tersampaikan dengan baik. Objek dapat berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya kalimat aktifnya Rika membeli buah jika diubah menjadi kalimat pasif menjadi buah dibeli oleh Rika. Walaupun kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, namun keduanya memiliki makna yang sama. Selanjutnya pelengkap. Pelengkap adalah bagian dari predikat yang membuat predikat itu menjadi lengkap. Dan pelengkap itu kedudukannya sama dengan objek. Pembedaannya, objek muncul pada verba transitif, sedangkan pelengkap muncul untuk melengkapi predikat. Contohnya, ibuku berjualan kue. Kata kue sebagai pelengkapnya. Yang terakhir, keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang menerangkan unsur lainnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap juga keterangan. Dapat diletakkan di awal, tengah, dan akhir kalimat tanpa merusak struktur dan makna kalimat itu. Contohnya, jika keterangan terdapat di awal kalimat, tadi pagi Putri memakan roti. Jika keterangan berada di tengah kalimat, Putri tadi pagi memakan roti. Sedangkan jika keterangannya di akhir kalimat menjadi Putri memakan roti tadi pagi. Yang kedua, kategori sintaksis. Kategori sintaksis juga disebut kelas kata. Kelas kata utamanya terdiri dari 4 kategori, yaitu nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Selain itu, kategori sintaksis juga berupa frasa, yaitu frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa adverbia, frasa numeral, dan frasa proposisional. Kategori utamanya nomina atau kata benda dapat berupa nama orang dan nama tempat. Verba atau kata kerja contohnya memasak, mencuci, menyapu. Adjektiva atau kata sifat contohnya tinggi, pendek, atas, bawah. Adverbia atau kata keterangan contohnya sangat, paling, kemarin, dan karena. Sedangkan kategori frasa nominal merupakan gabungan kata benda, contohnya bunga anggrek. Kata bunga sebagai kata bendanya. Frasa verba atau gabungan kata yang membentuk kata kerja. Contohnya menjemur pakaian. Kata menjemur merupakan kata kerjanya. Frasa adjektiva atau gabungan kata yang membentuk kata sifat. Contohnya sangat cantik. Kata sangat cantik merupakan kata sifatnya. Frasa adverbia atau gabungan kata yang memiliki unsur inti kata keterangan. Contohnya tadi malam aku mengerjakan tugas. Kata tadi malam merupakan kata keterangannya. Frasa numeral atau gabungan kata yang membentuk kata bilangan, contohnya 2 buah. Kata 2 merupakan bilangannya. Dan yang terakhir, frasa proposisional atau gabungan kata yang diawali kata depan dan kata lain sebagai penjelas. Contohnya di sebuah desa, kata di sebagai kata depannya atau proposisinya, sedangkan kata yang lain Yang terakhir, peran semantis dalam kalimat. Peran semantis dalam kalimat adalah makna pada suatu bentuk bahasa yang mengisi fungsi sintaksis tertentu. Peran yang mengisi fungsi sintaksis berupa pelaku, sasaran, pengalam, peruntung, dan atribut. Sedangkan peran semantik
keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, dan keterangan sumber. Peran yang mengisi fungsi sintaksis yang pertama pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh predikat atau verba. Sasaran adalah orang yang terkena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Pengalam adalah orang yang mengalami peristiwa yang dinyatakan predikat. Beruntung adalah orang yang beruntung memperoleh manfaat dari perbuatan yang dinyatakan predikat. Yang terakhir ada atribut. Atribut umumnya kalimat yang predikatnya nomina atau kata benda, yang menyatakan nama orang, nama tempat, atau apa saja yang bersangkutan dengan nama benda. Sedangkan peran semantik, yang pertama keterangan tempat, adalah keterangan yang menyatakan tempat berlangsungnya sebuah peristiwa. Contohnya di rumah, keterangan waktu menjelaskan waktu terjadinya suatu peristiwa, contohnya tadi sore. Keterangan alat adalah yang menyatakan ada atau tidaknya alat yang digunakan untuk melakukan suatu peristiwa. Contohnya, adik makan menggunakan garpu. Kata garpu merupakan keterangan alatnya. Yang terakhir, keterangan sumber. Keterangan sumber adalah sesuatu informasi yang dijadikan petunjuk dengan tujuan untuk memperjelas suatu pernyataan. Sumber terbagi menjadi dua, sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis terdapat pada koran, dokumen, artikel, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber lisan terdapat pada berita, wawancara, radio, dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.